Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita membahas tafsir Al-Muyassar, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas tafsir dari surah Al-Mutaffifin. Tafsir dari surah Al-Mutaffifin. Baik. Ada yang baca? Silakan. Ya Ustaz, silakan Om Abdul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Dibaca dulu ayatnya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum sab'un. Suratul Mutaffifin. Azabun syadidun lil ladzina yabkhasuna al-mikyala wal mizan. Azab yang pedih adalah bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Alladzina idza ishtaru minan nasi makilan aw mawzunan yufuna li anfusihim. Yaitu orang-orang yang apabila membeli dari manusia satu timbangan atau satu takaran, mereka memenuhi untuk diri mereka sendiri. Wa idza ba'un nasa makilan aw mawzunan yanqusuna fil mikyali wal mizani. Dan apabila mereka menjual kepada manusia satu takaran atau satu timbangan, mereka mengurangi pada takaran dan timbangan tersebut. Fa kaifa bihalin may yasraquhuma wa yahtalisuhuma. Maka bagaimanakah keadaan orang-orang yang mencuri takaran dan timbangan dan menggelapkan takaran dan timbangan tersebut? Wa yabkhasunna sa'asya'ahum. Dan dia mencuri dari manusia barang-barang mereka. Innahu awla bil wa'idi min mutaffifil mikyal wal mizan. Sesungguhnya ini adalah peringatan yang utama bagi orang-orang yang curang terhadap takaran dan timbangan. Ala ya'taqidu ulaikal mutaffifuna anna Allah Ta'ala ba'ithuhum wa muhasibuhum ala a'mal. Tidakkah mereka meyakini orang-orang yang curang itu bahwasanya Allah Ta'ala akan membangkitkan dan menghisab mereka atas perbuatan-perbuatan mereka? Baik. Surah Al-Mutaffifin, ya. Di sini ada sedikit pengantar. Pertama dari sisi penamaan surah. Dari sisi penamaan surah. Di sini dikatakan Sumiyat Al-Mutaffifin. Surah ini disebut dengan Al-Mutaffifin. Mutaffifin ini diartikan curang. Disebut dengan Al-Mutaffifin. Kenapa demikian? Liftitahiha biwa'idil mutaffifin. Karena surah ini dibuka dengan ancaman bagi orang-orang yang curang. Siapakah mereka? Alladzina yunqasuna fil mikyali wal mizani wal huquq. Orang yang mengurangi timbangan, ya. Orang yang mengurangi takaran timbangan, juga hak-hak. Baik. Sebagian ulama
menyebutkan Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan al-mutaffifin, lalu Allah jelaskan dengan mutaffifin ini sebagai orang yang curang dalam timbangan, ini merupakan sebagian contoh dari sifat al-mutaffifin. Karena pada hakikatnya al-mutaffifin ini adalah orang yang menuntut haknya ditunaikan secara utuh, tapi dia menunaikan kewajibannya semaunya atau tidak utuh. Jadi ibaratnya kalau dia ingin diperlakukan oleh orang lain secara maksimal, ya, dalam hak dirinya, tapi ketika dia memenuhi hak orang lain, dia lakukan malah tidak maksimal. Ini al-mutaffifin. Dan ini berlaku di semua aspek kehidupan. Orang yang ingin dirinya yang dipenuhi haknya tapi tidak mementingkan hak orang lain, ya, ini celaka. Apalagi orang yang mencuri. Di sini menunjukkan betapa agama Islam ini menjaga hak sesama manusia. Hak yang dijaga oleh agama kita diantaranya hak harta. Hak-hak yang berhubungan dengan mal. Makanya nanti di akhirat menjadi sebab harta itu, sebab seorang itu dihisab, kemudian apakah dia disiksa atau mendapat pahala dari hartanya. Sehingga kita harus hati-hati, ya, terhadap perkara ini. Kemudian di antara isi kandungan besar ayat ini atau surah ini yaitu peringatan bagi manusia minal inqas fil mikyal fil kail wal wazn. Perhatian bagi manusia agar tidak mengurangi takaran dan timbangan. Kemudian Allah memberikan peringatan kepada mereka dengan hisab atas perbuatan itu pada hari nanti, hari berbangkit, hari kebangkitan, hari menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah ini juga menceritakan tentang anil asqiya, orang-orang yang celaka, yang mendustakan terhadap hari pembalasan dan mendustakan Al-Quran. Kemudian Allah menggambarkan azab mereka, balasan mereka pada hari kiamat. Kemudian Allah juga menjelaskan keadaan yang sebaliknya, yaitu keadaan orang-orang bertakwa, orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah wa dzikru suwarin min na'imihim, Allah menyebutkan bentuk-bentuk nikmat mereka. Kemudian Allah mensifati keadaan dua kelompok di dunia ini, dunia yang fana ini, orang yang menyakiti, ya, memperolok-olok orang-orang beriman. Kemudian Allah akan menggambarkan bagaimana pembalasan mereka di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat wail. Wailu lil mutaffifin. Wail ini kalimat yang diucapkan untuk celaan, laknat. Ada juga yang menyebutkan wail ini sebuah nama neraka. Celaka, terlaknat orang yang curang, lil mutaffifin. Lalu disebutkan di sini alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Jika mereka menerima takaran dari manusia, yastawfun, mereka meminta agar dipenuhi. Jadi kalau mereka beli dari orang lain itu ingin pas, supaya pas timbangannya. Dia ingin terima utuh. Adapun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Adapun jika dia menakar untuk manusia atau menimbang untuk orang lain, yukhsirun, dia justru mengurangi. Mereka justru mengurangi timbangan itu. Ya. Tadi yang dikatakan, jika terhadap hak dirinya sendiri dia ingin utuh.
Tapi ketika berhadapan dengan hak orang lain, dikurangi seenaknya. Ini tidak boleh. Juga ini berlaku dalam muamalah pribadi, ya, kita dengan sesama manusia. Atau barangkali kita berada di posisi atasan. Nah itu hati-hati. Ya. Hati-hati terhadap hak-hak orang-orang di bawahnya, hak-hak karyawannya. Terutama hak yang berhubungan dengan mal. Ya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwasanya mereka akan dibangkitkan. Artinya, kenapa bisa berbuat seperti itu? Padahal nanti ada hari kebangkitan, hari yang akan ada perhitungan amal. Dan mereka akan disiksa dengan perbuatan itu. Kenapa tidak ingat itu? Di sini menunjukkan di antara sebab seorang itu bisa mengantisipasi perbuatan buruk dari dirinya atau dari orang lain, itu dengan ingat perkara akhirat. Ingat akan adanya hari berbangkit. Ingat kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya apa yang kita perbuat terhadap diri kita atau terhadap orang lain. Agar kita tidak sewenang-wenang dalam hidup ini. Tidak seenak, tidak ananiah. Yang penting saya, tidak. Ini akhlak yang tercela, ya. Kemudian kita lihat di tafsir, at-tafsir, wail itu azabun syadid, siksa yang pedih, yang berat bagi orang yang yabkhasuna al-mikyala wal mizan, yang mengurangi takaran dan timbangan. Itu orang yang idashtarau minan nas, ya, ketika dia membeli dari manusia takaran, yufuna li anfusihim. Mereka ingin orang lain itu memenuhi untuk diri mereka. Adapun wa idza ba'un nas, jika mereka menjual, ya, mereka yunqosun, mengurangi, licik, ya, licik. Fakaifa bihali, ya, maka bagaimana keadaannya orang yang mencuri atau menggelapkannya, atau orang yang mengurangi barang-barang manusia. Maksudnya kita mengurangi sedikit saja, misalnya mestinya 100 meter jadi 99 cm, mestinya 100 kilo jadi kurang berapa gram, itu sudah tercela, apalagi yang mencuri seluruhnya. Apalagi yang menggelapkan. Maka tentu siksaannya innahu aula bil wa'id min mutaffifil mikyal wal mizan. Maka dia, orang yang mencuri ini lebih berhak lagi dengan ancaman daripada orang yang curang. Kemudian tidaklah mereka, orang itu, meyakini bahwasanya al-mutaffifin itu Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka dan Allah yang menghisab atas amalan mereka. Jadi dalam muamalah dengan sesama manusia sangat penting menjaga hak, ya. Sangat penting menjaga hak, terutama yang berhubungan dengan harta, dengan akad, ya, dengan akad, sehingga penuhi hak orang lain, ya. Kewajiban kita terhadap orang lain penuhi. Adapun ketika hak kita yang menjadi kewajiban orang lain tidak terpenuhi, kita bisa bersabar atau kita bisa menuntut. Tapi yang paling penting jangan sampai kita zalim kepada orang lain terkait hak. Baik, terusnya. Liyaumin azim, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Sayakunu ba'athahum fi yaumin azimin al-haul. Yauma yaqumun nasu baina yadayillahi fayuhasibuhum 'ala al-qalil wal katsir wa hum fihi khadi'una lillahi rabbil alamin. Kelak Allah akan membangkitkan mereka pada hari agung yang penuh kegentingan, yaitu pada hari manusia berdiri di antara kekuasaan Allah. Maka
Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka terhadap hal yang sedikit maupun yang banyak. Dan mereka dalam keadaan tertunduk di hadapan Tuhan Allah Rabbal Alamin. Baik. Allah menceritakan tentang keadaan hari kiamat. Hari kiamat itu disifati dengan yaumin azim. Hari yang besar. Hari yang mengerikan. Ya. Kalau kita misalnya mengingat sejarah, ada terjadi peperangan, ada terjadi apa? Ada terjadi kerusuhan, ada terjadi kerusakan, bencana, dan lain sebagainya. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan hari kiamat. Hari kiamat lebih besar dari segalanya. Dan pada hari itu ada momentum. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu manusia berdiri menghadap Allah Rabbul Alamin. Ya. Di padang mahsyar kita akan berdiri menunggu keputusan dalam waktu yang sangat lama. 50.000 tahun. Matahari didekatkan. Kita akan merasa kepanasan. Kecuali beberapa kelompok yang Allah berikan naungan. Dan manusia akan tenggelam dengan keringatnya berdasarkan dosa yang dia perbuat. Maka akan terjadi kebangkitan mereka itu pada hari yang huru-haranya, kekacauannya sangat besar. Yaitu yauma yaqumun nas baina yadaillah. Pada hari manusia berdiri di hadapan Allah. Untuk apa berdiri? Fayuhasibuhum. Allah akan menghisab mereka, menghisab kita alal qalil wal kasir. Untuk terhadap amalan yang kecil, sedikit maupun yang banyak. Ya. Bahkan kita hafal ayatnya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang beramal walaupun sebesar dzarrah berupa kebaikan, kita akan melihat dan mendapatkan balasan. Begitupun siapa yang berbuat kejelekan seukuran dzarrah, kita akan melihat dan akan merasakan azabnya. Wahum fihi khadi'una lillahi rabbil alamin. Dan pada hari itu kita tertunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Mengingat keadaan-keadaan seperti ini akan melembutkan hati, akan memutus angan-angan dunia, dan akan menambah semangat untuk persiapan. Tapi bukan jadi putus asa. Kalau kayak gini saya hidup udah saja tidak ada manfaat dan tidak. Kita gunakan kesempatan hidup kita ini bagaimana kita untuk berubah lebih baik dari diri kita sebelumnya, bukan lebih baik dari orang. Jangan jauh-jauh. Banyak orang berpikir gimana lebih baik dari orang lain. Jangan jauh-jauh, gimana kita lebih baik dari diri kita sendiri yang lalu. Lalu kita isi dengan ketaatan-ketaatan agar ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kelak, kita tidak banyak memikul beban dosa. Selanjutnya. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Haqqan anna masiral fujjari wa ma'wahum lafi dayyiqin. Wa ma adraka ma hadha dayyik. Innahu sijnun muqimun wa azabun alimun. Wa huwa ma kutiba lahumul masiru ilaihi. Maktubun mafrughun minhu la yuzadu fihi wa la yunqasu. Sungguh bahwasanya tempat kembali orang-orang yang berbuat dosa adalah tempat kediaman mereka berada di dalam kesempitan. Apakah engkau mengetahui apa kesempitan ini? Sesungguhnya ia adalah penjara yang kekal dan azab yang pedih. Dan dia telah ditetapkan bagi mereka sebagai tempat kembali. Yang telah ditetapkan dan tidak diragukan lagi, tidak ditambah di dalamnya dan tidak pula dikurangi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa yang akan didapat oleh orang-orang yang durhaka tadi, curang
Allah menjelaskan tentang sebuah catatan amal, tempat kembali bagi orang-orang yang durhaka. Secara umum juga bagi orang yang curangin. Itu di sijil, di tempat kembali mereka. Ada juga menyebutkan catatan amal mereka tersimpan di sijil. Ya. Sijil itu tempat yang sempit. Makanya di dalam istilah bahasa Arab, penjara itu dibahasakan dengan sijnun. Ya. Tempat yang sempit, yang di dalamnya tidak ada kebebasan. Ya. Maka mereka, orang-orang yang durhaka ini, akan merasakan hidup tinggal di tempat yang sempit itu, disertai dengan adab yang pedih. Dan catatan mereka di dalam amalan-amalan, di dalam catatan mereka itu tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dilebihkan. Semuanya utuh, selesai. Lalu, apa yang akan kita nanti dapatkan? Apakah kita akan mendapatkan kitab tersimpan di sijin atau nanti di ilijin, di tempat yang tertinggi? Maka tentu kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang al-abrar, bukan menjadi orang yang fujar, menjadi orang yang durhaka, tidak. Tapi menjadi al-abrar, agar mendapatkan kebaikan-kebaikan. Lalu kita lihat, di antara sebab-sebab yang lain yang bisa menjadikan orang itu tersiksa masuk ke dalam neraka. Terus? Wailun yawmaidzil lil mukazzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون عذاب شديد يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بوقوع يوم الجزاء وما يكذب به إلا كل ظالم كثير الإثم إذا تتلى عليه آيات القرآن قال هذه أباطيل الأولين. Azab yang pedih pada hari ini adalah bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan terjadinya hari pembalasan. Dan tidaklah mendustakan hari pembalasan tersebut kecuali setiap orang zalim yang melakukan banyak dosa. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, mereka berkata, ini adalah kepalsuan dari orang-orang terdahulu. Laisal amru kama za'amu, bal huwa kalamullahi wa wahyuhu ila nabihi, wa innama hajaba qulubahum anit tasdiqi bihi ma ghasyaha min kasrati ma yartakibuna minadz dzunubi. Laisal amru kama za'amal kuffaru, bal innahum yaumul qiyamati an ru'yati rabbihim jalla wa ala la mahjubun. Wa fi hadhihi al-ayati dalalatun ala ru'yatil mu'minina rabbahum fil jannah thumma innahum ladakhilun nara yuqasuna haraha thumma yuqalu lahum hadzal jazaa'u alladzi kuntum bihi tukadzibun. Bukanlah perkaranya sebagaimana yang mereka sangkakan. Akan tetapi sesungguhnya ia adalah kalamullah yang Allah telah mewahyukan kepada nabinya. Dan sesungguhnya
Allah telah menutup hati-hati mereka dari kebenaran, dan Allah menutup hati mereka disebabkan banyaknya dosa yang telah mereka lakukan. Bukan pula perkaranya sebagaimana orang-orang kafir sangkakan, akan tetapi sesungguhnya hari kiamat adalah tentang pengetahuan Tuhan mereka, Jalla wa'ala, itu benar-benar tertutup atau rahasia. Enggak kayak gitu. Enggak gitu. Mana, Ustaz? Bal innahum yaumal qiyamati an ru'yati rabbihim lamahjubun. Bahkan sesungguhnya mereka pada hari kiamat dari melihat Rabb-nya sungguh akan terhalang. Bahkan sesungguhnya pada hari kiamat untuk melihat kepada Tuhan mereka akan terhalang. Wa fi hadzal ayati, dan pada ayat ini adalah sebagai petunjuk terhadap penglihatan orang-orang mukmin pada Tuhan mereka di surga. Kemudian mereka sesungguhnya akan benar-benar masuk ke dalam neraka dan mereka menderita karena panasnya api neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, ini adalah pembalasan yang dulu kamu pernah dustakan. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali kalimat wail. Celaka lagi. Siapa pada yang celaka? Ini pada hari kiamat. Celaka pada hari itu orang-orang yang mendustakan, tidak percaya. Mendustakan Al-Quran artinya dia sama sekali tidak percaya terhadap isi Al-Quran, sama sekali. Ini orang kafir. Sama sekali tidak iman, tidak percaya. Karena dia sudah kafir memang. Ada juga yang dia seorang muslim tapi meragukan isinya dan tidak mau mengamalkan. Nah, ini bahaya. Maka dari itu sikap seorang muslim mukmin terhadap Al-Quran yang paling pertama dia iman. Iman terhadap isi kandungan Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, benar isinya. Semuanya benar. Kemudian mendapat pahala jika dibaca, jika diamalkan. Jangan kita ragu terhadap Al-Quran atau terhadap hal yang lain. Ya. Di sini dikatakan mendustakan, di sini mendustakan alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Mendustakan hari pembalasan, akhirat. Ya. Sama mendustakan akhirat, yaitu dia sama sekali tidak percaya. Seperti orang kafir. Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Orang kafir itu meyakini tidak akan dibangkitkan mereka. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna. Katakanlah, sungguh demi Allah kalian akan dibangkitkan. Jadi mendustakan terhadap hari kiamat maksudnya tidak percaya. Atau dia percaya tapi tidak persiapan. Tetap saja bergelimang dosa. Tetap saja tidak mau taat. Misalkan ditanya, kamu tahu nggak nanti akan ada hari kiamat? Setelah kiamat nanti akan dibangkitkan, akan dihisab dan sebagainya. Akan ada surga dan neraka. Oh iya tahu. Iman nggak? Iman. Tapi dalam hidupnya tidak ada ketaatan yang dilakukan. Dosa terus diperbuat. Ini sama. Dia meragukan akan terjadinya hal itu. Kita berusaha gimana percaya dan persiapan untuknya. Kemudian tidak ada yang mendustakan terhadap hal tersebut kecuali illa kullu mu'tadin athim. Setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Melampaui batas dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbuat dosa. Ya. Sehingga apa? Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata ini adalah dongeng terdahulu. Jadi karena memang awalnya sudah tidak percaya, dan itu sebuah dosa. Sehingga mereka ketika dibacakan Al-Quran, menganggap itu cerita belaka, dong. Dan anggapan seperti itu karena tertutupnya hati mereka. Dan tertutupnya hati mereka disebabkan karena dosa mereka sendiri. Ya. Kalla, sekali-kali tidak, balarona, bahkan ya, menutupi kepada hati mereka makanu yaksibun, apa-apa yang mereka perbuat. Lihat di sini. Di sini sebab akibat yang perlu kita renungkan. Dosa menyebabkan seorang itu mendustakan. Dosa
menyebabkan hati manusia itu tertutup, ya. Sehingga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jika seorang manusia berbuat dosa, maka diberikan titik hitam di hatinya. Kalau dia bertobat, dihapus titik hitam itu. Kalau dia tidak bertobat, terus berbuat dosa, hatinya menghitam, sehingga dia tidak bisa membedakan, tidak bisa cahaya masuk, tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Orang semakin banyak berbuat dosa, walaupun secara zahir di dunia seolah tidak mengapa, tapi dia menuju kecelakaan. Allah ulur azab bagi mereka. Jangan kita mengatakan, tuh ada orang pendosa, tapi hidupnya baik-baik saja kok. Iya, seolah-olah. Padahal Allah cabut nikmat ibadah, tidak diberikan kesempatan taat. Ya, apalagi nanti di akhirat. Jadi mereka tidak mau menerima Al-Quran, tidak iman kepada hari akhir, karena sebab dosa mereka. Ya. Jadi betapa di sini dosa itu mempengaruhi kepada hati seseorang, kepada keimanan seseorang. Kemudian innahum ar-rabbihim yawma idil mahjubun. Sungguhnya mereka dari Allah, Rabb mereka, pada hari kiamat mahjubun, terhalang. Ini sebuah kerugian yang besar. Allah jadikan melihat wajah Allah puncak kenikmatan di surga. Lalu terhalang dari puncak kenikmatan itu. Ini kerugian. Ya. Padahal Allah menjadikan puncak kenikmatan di surga itu melihat wajah Allah. Tapi mereka dihalang dari hal tersebut. Kemudian summa innahum lasalul jahim. Mereka dimasukkan ke dalam neraka jahim. Kemudian mereka dikatakan, inilah yang dulu kalian dustakan. Inilah balasan dari kedustaan kalian ketika di dunia. Tafsirnya, siksa yang berat pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Mendustakan terjadinya hari pembalasan. Dia tidak percaya nanti akan ada hari pembalasan di akhirat. Sehingga dia beramal seenaknya. Karena menganggap saya berbuat dosa, saya tidak mengapa-ngapa nih. Saya tidak jadi gimana-gimana. Akhirnya dia terus berbuat dosa. Padahal balasan yang sesungguhnya nanti di akhirat. Orang kalau sudah tidak percaya azab di akhirat, dia akan mengukur dengan apa yang menimpa ketika di dunia saja. Misalnya, saya beramal soleh, tapi kok hidup gini-gini aja. Misalkan ada orang yang berbuat dosa, hidup saya baik-baik saja. Karena dia tidak iman kepada hari pembalasan, maka segala sesuatu di dunia akan diukur dengan perkara zahir. Dan ini keliru, tidak seperti itu. Dan tidaklah mendustakan kecuali orang yang zalim, banyak dosa. Ketika dibacakan ayat Quran kepada mereka, mereka mengatakan hadza batil awwali. Ini dongeng-dongeng yang batil, katanya. Mereka merendahkan isi Al-Quran, tidak mau menerima Al-Quran. Kalau kita lihat potret kaum muslimin sekarang juga ada sebagian yang seperti itu. Tidaklah, laisal amru kama za'amu. Tidaklah perkaranya seperti yang mereka duga, sangkakan. Bahkan Al-Quran itu kalamullah. Firman Allah, bukan dongeng. Dan wahyunya yang diturunkan kepada nabinya. Dan tidak lain, terhalangnya hati mereka dari anit tasdik, ya, dari membenarkan Al-Quran adalah karena mereka banyak melakukan pelanggaran, banyak melakukan dosa. Jadi dosa menutupi hati mereka sehingga mereka tidak mau beriman kepada Al-Quran. Ya. Kemudian bal innahum yaumal qiyamah, bahkan mereka pada hari kiamat ini akan terhalang dari melihat Rabbnya. Ini hal yang kerugian. Padahal puncak kenikmatan itu melihat wajah Allah. Kenikmatan di surga seluruhnya, makanan, minuman, istana, kemudian segala kenikmatannya itu dibandingkan dengan melihat wajah Allah lebih nikmat lagi. Dan mereka terhalang. Jangan sampai kita menjadi orang yang terhalang dari melihat wajah Allah. Kemudian wa fi hadzal ayat, dan dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya seorang yang beriman itu bisa melihat Rabb-nya di surga kelak. Nah, ini harapan kita. Sebagaimana di dalam surah yang lain Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik akan mendapat surga wa ziyadah, dan tambahan.
Kata para ulama, tambahan di sini adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bisa melihat. Dan itu adalah kenikmatan tertinggi. Emang kalau kita lihat ya, jangankan di akhirat, di dunia saja, kadang sumber kesenangan, kebahagiaan kita ini dari sesuatu yang kita lihat. Misal, kenapa beli gamis ini? Oh ya, enak dilihat. Pertimbangan dia ingin memiliki karena enak dilihat. Kenapa beli mobil ini? Bentuknya enak, bagus. Kenapa memilih pasangan ini? Enak dilihat. Jadi, kebahagiaan, kemudian pilihan, di dalam perkara dunia saja, kadang lahir dari penglihatan. Ya. Makanya, pantas melihat wajah Allah dijadikan puncak kenikmatan di surga. Jadikan puncak kenikmatan di surga. Baik. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka. Dalam neraka yang sangat panas. Dan mereka dikatakan inilah siksaan yang kalian dustakan atas perbuatan yang kalian mendustakan ketika di dunia. Waliyadzubillah, ini gambaran orang-orang yang celaka. Kita tidak berharap termasuk ke dalam mereka. Sehingga di sini kita perlu menjaga diri kita dari terjerumus ke dalam dosa. Banyak bertaubat. Baik, selanjutnya. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون حقا أن كتاب الأبرار وهم المتقون لفي المراتب العالية في الجنة وما أدراك أيها الرسول ما هذا المراتب العالية كتاب الأبرار مكتوب مفروغ منه لا يزاد فيه ولا ينقص يطلع عليه المقربون من ملائكة كل السماء. Sungguh bahwasannya kitab orang-orang yang berbuat kebaikan dan mereka itu adalah orang yang bertakwa benar-benar berada pada tingkatan yang tinggi di surga. Dan apakah engkau mengetahui, wahai Rasul, apakah tingkatan yang tertinggi ini? Kitab orang-orang yang berbuat kebaikan telah ditetapkan dan tidak ada keraguan padanya lagi. Tidak ditambah di dalamnya dan tidak pula dikurangi. Para malaikat yang didekatkan itu meliputi di seluruh langit gitu ya Ustaz. Ya, seluruh malaikat yang di langit itu mengawasi. Seluruh malaikat yang berada di langit itu mereka mengawasi. Baik. Kemudian Allah menjelaskan tentang catatan amalan orang-orang yang abrar, yang berbuat baik, yang kebaikannya terus-menerus, tulus, ya, istiqomah. Dalam illiyin. Illiyin itu sebuah tempat yang tinggi, yang mana di sana nanti ditemani oleh malaikat. Ya. Jadi kedudukan seseorang di dalam surga itu tergantung apa yang dia lakukan. Walikulli darajatun mimma amilu. Setiap derajat di surga itu tergantung yang diamalkan. Apakah kita ingin derajat tinggi atau biasa saja? Tentu kalau orang yang berpikir ingin kebaikan, pasti dia berusaha bagaimana menjadi level tertinggi. Seperti orang yang berlomba dalam perkara dunia. Nanti ada dijelaskan di bawah, perlombaan yang sesungguhnya adalah kita bagaimana mengejar kedudukan tertinggi di akhirat kelak. Jadi kitab atau tempat kembali orang-orang yang abror, yang takwa itu di tempat yang tinggi, di surga. Ini kabar gembira bagi orang-orang yang abror, yang melakukan banyak kebaikan. Dan kita berusaha menjadi orang seperti ini, bukan orang sebelumnya.
orang-orang yang mendustakan, yang fujar, yang durhaka. Baik. Selanjutnya. Nah. على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Ya. يتنعمون على الأسرة ينظرون إلى ربهم وإلى ما أعد لهم من خيرات ترى في وجوههم بهجة النعيم. Sesungguhnya orang-orang yang jujur itu dan yang taat benar-benar berada dalam surga dan mereka hidup dalam penuh kesenangan. Di atas dipan-dipan mereka melihat kepada Tuhan mereka dan kepada apa yang telah Allah sediakan kepada mereka dari kebaikan-kebaikan. Engkau melihat pada wajah-wajah mereka penuh sukacita dan kebahagiaan. Yusqawna min khamrin safiyatin muhkamun Inauhu. muhkamin inauha akharuhu raihatu misk wa fi dzalika an-na'imu al-muqimu وفي ذلك النعيم المقيم فليتسابق المتسابقون. Mereka diberikan minum dari anggur yang murni yang isinya penuh. Yang murni, yang wadah-wadahnya kokoh, sempurna. Mereka diberikan minum dari anggur yang murni dan wadah-wadahnya kokoh. Dan yang lainnya adalah aroma misk. Dan pada yang demikian itu adalah kenikmatan yang tetap, maka berlomba-lombalah orang-orang yang berlomba. Wa hadza syarabu mizajuhu wa khalatuhu min ainin fil jannati tu'rafu li'uluwiha bitasnimin. Ainin u'iddat liyashraba minhal muqarrabuna wa yataladzdzu biha. Dan ini adalah minuman yang kombinasi dan campurannya dari mata air dari dalam surga yang telah dikenal ketinggiannya dengan nama mata air tasnim yang telah disediakan agar orang-orang yang dekat itu dapat meminum darinya dan mereka merasakan kelezatan dengannya. Baik, sini Allah Subhanahu wa taala sedang menceritakan gambaran kenikmatan di surga. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbuat kebaikan, yang istiqomah berbuat baik, berada di dalam kenikmatan. Di atas dipan-dipan mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa ketahui di wajah mereka nadratan na'im. Ya, rona-rona kebahagiaan. Orang kalau bahagia itu terlihat dari wajah. Wajahnya sumringah, gitu ya. Dan ini kita lihat juga di ayat yang lain, ya. Orang kafir, orang fajir itu, ya, wajahnya wujuhu yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsirah wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatar. Tertunduk mereka. Wajahnya pucat seperti dipenuhi oleh debu. Itu orang-orang durhaka. Adapun orang yang bahagia itu terlihat. Jadi nanti di akhirat itu ya, di padang mahsyar, kita akan dapati orang-orang itu, penghuni surga, penghuni neraka itu sudah ada ciri-ciri. Bahkan disebutkan wajahnya ada yang memutih, ada yang menghitam. Ya. Kita berharap menjadi orang-orang yang abrar ini. Mereka diberi minum dari
khamar, ya, dari khamar murni yang tempatnya dilak, disempurnakan, indah. Kemudian kita misk, ya, tetesan terakhirnya itu seperti kasturi. Kemudian kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk hal itu, yakni untuk meraih kenikmatan yang besar itu, yakni surga, falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya berlomba. Lihat, Allah memotivasi kita agar berlomba mendapat surga, bukan memotivasi kita berlomba untuk megah di dunia. Nggak ada manfaatnya kemegahan di dunia kalau tidak menghantarkan ke surga. Apalagi kemegahan di dunia menjadikan kita seperti orang-orang yang Allah ceritakan, seperti Qarun dan yang lainnya. Lihat, Allah memotivasi perlombaan itu adalah untuk mendapatkan kenikmatan. Kemudian tidak sampai sana. Wa mizajuhu min tasnim. Campuran khamar itu dari tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, inna ahlas ridqi wat ta'ah. Sesungguhnya orang-orang yang jujur niat, dia selalu melaksanakan ketaatan. Mereka berada dalam surga dan mereka bersenang-senang di dalamnya, di atas dipan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka merasakan apa-apa yang yang dijanjikan kepada mereka berupa kebaikan. Terlihat dari wajah mereka, ya, rona-rona kebahagiaan. Mereka diberikan minum dari arak yang murni, yang tidak memabukkan. Bahkan di surga itu ada sungai dari arak. Wanharu min khamri ladzati lisyaribin. Ada sungai yang terbuat dari arak, yang murni, wadahnya yang bagus. Bahkan tetesan terakhirnya aromanya misk. Maka dalam wa fi dzalika na'imil muqim, untuk kenikmatan yang langgeng itu hendaklah berlomba-lomba. Kemudian minuman ini dicampur dari aliran air di surga yang dikenal dengan tingginya yang bernama tasnim, yang disediakan supaya orang-orang yang dekat tadi minum dan berlezat-lezat dengan. Ini gambaran kebahagiaan. Yang kita kalau mendengar hal-hal seperti ini, kita mohon kepada Allah, ya Allah, aku mohon surga kepadamu. Aku mohon hidayah dan taufik agar melaksanakan amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Bukan sekedar berimajinasi, wah kayak gimana ya. Tapi tidak mendorong untuk beramal. Baik. Selanjutnya. Innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا فِي الدُّنْيَا يَسْتَهْزِئُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ سُخْرِيَّةً بِهِمْ. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu, dulunya mereka di dunia mengolok-olok orang-orang beriman. Dan apabila mereka berpapasan dengan mereka, mereka mengedip-ngedipkan mata sebagai ejekan terhadap orang-orang beriman. وَإِذَا رَجَعَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا إِلَى أَهْلِهِمْ وَزَوِيهِمْ تَفَكَّهُوا مَعَهُمْ بِسِخْرِيَّةِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada keluarga mereka dan kelompok mereka,
mereka saling tertawa bersama mereka dengan mengejek orang-orang beriman. Wa idza ra'a haula'il kuffaru ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad taba'u al-huda qalu inna haula'i lataihuna fi ittiba'i Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila orang-orang kafir mereka itu melihat para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sungguh-sungguh telah mengikuti petunjuk, mereka berkata, sesungguhnya mereka itu benar-benar telah tersesat dalam mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma bu'itsa haula'il mujrimuna ruqaba'a 'ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah mereka orang-orang yang berdosa itu diutus untuk menjadi penjaga untuk para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allah menceritakan dua kelompok yang berbeda, ya. Itu orang kafir, orang mujrim, orang durhaka, kemudian nanti orang beriman. Jadi simpelnya ayat ini sampai ayat terakhir, kalau di dunia orang durhaka tuh mengejek orang beriman. Nanti di akhirat sebaliknya, ya. Di akhirat sebaliknya. Orang yang durhaka, mereka terhadap orang-orang beriman itu mentertawakan. Ketika orang beriman itu melewati mereka, mereka mengedipkan mata. Kemudian ketika orang-orang kafir itu setelah mengejek orang beriman dan mereka kembali kepada keluarganya, mereka puas mengolok-olok mereka. Dan ketika mereka melihat orang beriman, mereka mengatakan orang beriman itu sesat. Jadi menuduh orang beriman sesat. Tapi kata Allah, tidaklah mereka diutus sebagai penjaga kita. Maksudnya, udah biarin aja. Tapi memang demikian di sini. Ketika di dunia, yastahzi'una bil mu'minin. Mereka mengolok-olok kaum mukminin. Bahkan menghina dengan sebutan-sebutan. Baik terhadap individu maupun terhadap syariat. Memang demikian kerjaannya mereka. Jadi kalau ada orang yang melecehkan syariat agama, melecehkan Al-Quran, melecehkan kaum mukminin, merendahkan, itulah karakter asli mereka. Itulah karakter asli mereka yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Mereka tidak suka terhadap Islam, tidak ridho. Ya. Bahkan mereka juga berusaha bagaimana orang Islam ini supaya murtad. Ya. Kemudian orang kafir itu jika melihat sahabat Nabi Muhammad SAW, padahal sahabat itu mengikuti petunjuk. Nah, di sini ada faedah, sahabat itu di atas petunjuk hidup. Kehidupan mereka lurus. Makanya kita diperintahkan mengikuti mereka dalam beragama. Ya. Tapi sudahlah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan ukuran benar atau salah itu dengan penilaian dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang mengejek, merendahkan orang beriman, jangan sampai membuat kita lemah. Dan itu tidak akan melemahkan keadaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di dunia direndahkan. Di sisi Allah tidak akan rendah. Karena kerendahan, kehinaan di sisi Allah adalah ketika seorang itu masuk ke dalam neraka. Dan mereka lah yang lebih layak. Mereka lah yang lebih layak terhina nanti di akhirat. Baik. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَسْخَرُ الَّذِينَ صَدَّقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَعَمِلُوا بِشَرْعِهِ مِنَ الْكُفَّارِ كَمَا سَخَرَ الْكَافِرُونَ minhum fid dunya. Dan pada hari kiamat. Iya, terus. Dan pada hari kiamat orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya akan memperolok sebagaimana orang-orang kafir melakukan hukum gitu, Ustaz. Gimana? Bisyara'ihi, ketetapan hukum. Coba diulang. Pada hari kiamat. Pada hari kiamat, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya akan memperolok dan mereka akan melakukan apa ini, Ustaz? Bisyara'ihi min kufar. Ini. Pada hari kiamat,
orang yang beriman, orang yang yang membenarkan Allah dan Rasulnya dan mengamalkan syariatnya akan mengolok orang kafir. Pada hari kiamat, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan Dan mengamalkan syariatnya akan mengolok orang-orang kafir. Iya. Sebagaimana orang-orang kafir telah mengolok mereka di dunia. Nah, ini balasan dari kehinaan yang mereka timpakan. Bahkan nanti kalau kita lihat di surah Al-A'raf, ya, penduduk surga itu memanggil penduduk neraka, bertanya, kamu dapat nggak yang Allah janjikan? Kalau kami dapat merasakan kenikmatan surga. Penduduk neraka menjawab, iya, kami juga merasakan. Kemudian ketika penduduk neraka menyeru kepada penduduk surga, kami terbakar, kata. Kami minta minum. Apa kata ahli surga? Innallaha harramahuma 'alal kafirin. Enggak, Allah mengharamkan untuk orang-orang kafir. Nah, ini keniscayaan ya, didapatkan oleh orang-orang kafir di akhirat kelak. Iya. Alal majalisil fakhirati yanzurul mu'minuna ila ma a'tahumullahu minal kiramati wan na'imi fil jannah. Wa min a'zami dzalika an-nazaru ila wajhillahil karimi. Hal jawwazi Ustaz. Iya. Hal jawwazi juzia. Hal juzia al-kuffaru hal juzia al-kuffaru min jinsi a'malihim jazaan wifaqa ma kanu yaf'alunahu fid dunya minasyururi wal athami. Na'am, sayujzauna awfal jazai wa a'adda lahu. Pada majelis-majelis yang mewah, membanggakan, orang-orang mukmin melihat kepada apa-apa yang Allah berikan kepada mereka berupa kemuliaan dan kenikmatan di surga. Dan dari kebahagiaan yang terbesar pada yang demikian itu adalah penglihatan atau dapat melihat kepada wajah Allah yang mulia. Adakah kepada orang-orang kafir diberikan balasan dari jenis amalan mereka sebagai balasan yang sesuai terhadap apa yang dulu pernah mereka lakukan di dunia dari kesenangan dan dosa? Keburukan. Ya, keburukan. Ya, sungguh akan dibalas dengan sesempurna balasan dan telah Allah sediakan pada mereka. Baik, sempurna balasan dan seadil-adilnya. Iya. Orang beriman nanti di atas dipan, mereka melihat kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka di surga. Dan yang paling besar kenikmatan itu adalah melihat wajah Allah yang mulia. Tadi disebutkan kenikmatan tertinggi di surga itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidaklah orang kafir itu dibalas kecuali apa yang mereka perbuat. Jadi memang pantas mereka dibalas seperti itu. Dan akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah An-Naba, jazaa'u wifaqa. Balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan di dunia ini. Baik, inilah akhir dari tafsir surah Al-Mutaffifin. Banyak pelajaran-pelajaran yang tadi bisa kita petik dari surah ini terkait bagaimana kita bermuamalah dan bagaimana kita mengimani Al-Quran, mengimani yaumul akhir, bagaimana keadaan orang-orang yang mendustakan, kemudian orang-orang yang abror berupa surga, kita diperintahkan untuk berlomba untuk mendapatkannya, dan bagaimana dua kelompok yang di dunia dan di akhirat nasibnya berbeda. Barakallahu fikum, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.